Kembali Anda masih bersama saya Irfan Budiawan dan juga narasumber kami Direktur Utama PD Kebersihan Kota Bandung, Bapak Denny Nurdiana Hadimin. Pak Denny tadi disampaikan bahwa ada penambahan 600 juta untuk insentif para pekerja. Dana tersebut ini dialokasikan dari mana nih Pak? Kita tentu saja dialokasikan dari internal kita PD Kebersihan ya, yang didasarkan pada pelayanan dari Pemkot Kota Bandung ya. Jadi ada subsidi lah dari pemerintah Kota Bandung mulai PD Kebersihan khusus untuk jasa layanan publik. Karena ini kaitannya dengan jasa pelayanan publik, penyapuan di area-area publik ya gitu. Karena kita tidak boleh dong nyapu kemudian minta uang gitu, nggak boleh gitu. Nah, biasanya kita memang seringkali kalau liburan-liburan gini sering ada pertanyaan, Pak ditambah nggak tong sampah dan sebagainya. Ternyata penambahan tong sampah itu tidak efektif. Tidak terlalu efektif? Betul. Saya evaluasi selama 4 tahun terakhir tidak efektif. Artinya beberapa tempat yang dipasang tong sampah baru malah tong sampahnya dijejal-jejal sampai mudal gitu kan. Sampai mudal artinya saking banyaknya sampah gitu. Akhirnya kami selalu mengambil solusi adalah memperbanyak trash bag ya. Trash bag itu jadi 10 meter satu kami menyiapkan trash bag, dan penyapu kami itu sekarang kemana-mana buat trash bag. Jadi kami jemput bola ya. Jadi misalnya kalau begitu padat ya kami melakukan gerakan pungut sampah diambilin. Kalau sudah agak sepi pakai sapu. Kalau sudah sepi kami juga menggerakkan mobil sweeper kami kan. Mobil sweeper kami. Tapi biasanya mobil sweeper itu hanya bisa turun di atas jam 12 jam 1 malam setelah benar-benar agak sepi. Kalau di hari-hari siang, sore sampai maghrib nggak bisa lah, banyak orang. Biasanya tim penyapu manual yang dilakukan. Nah, trash bag dan troli di Bandung, di daerah alun-alun Bandung, kami menurunkan kurang lebih sekitar 60 troli sekarang. Jadi per 10 meter sekali itu ada troli tempat sampah yang ada rodanya. Begitu penuh tarik, begitu penuh tarik gitu kan. Jadi memang kami itu jauh lebih efektif dibanding dengan kami banyak memasang tong sampah gitu kan. Tong sampah itu samping suka rusak, juga kadang dijajal gitu kan. Jadi antisipasi untuk tempat wisatawan tadi trash bag salah satunya dan juga troli ini akan disiapkan untuk meminimalisir penumpukan sampah terutama ketika para wisatawan ini berkunjung ke tempat-tempat tertentu. Nah, lantas kalau dilihat nih Pak, permasalahan apa lagi terutama di tempat-tempat wisata terkait kebersihan ini yang juga menjadi kendala bagi para petugas kebersihan sendiri Pak? Ya, kadang ada beberapa tempat wisata yang kebersihannya dikelola secara internal ya. Artinya kalau dikelola secara internal sebenarnya kami tidak bisa masuk ya. Kami hanya di luar. Tapi biasanya terjadi itu adalah dari pengunjung yang bawa konsumsi dari luar. Itu yang kadang selalu jadi masalah. Artinya kalau di internal beberapa baik itu mall, tempat wisata di Bandung sebenarnya mereka juga sudah siap dengan trash bag dan tempat sampah. Tetapi kadang yang dari luar ya itu saya sampaikan kan masih ada budaya botram, mungkin itu sah-sah aja karena restoran belum banyak buka gitu dan sebagainya, sehingga di rumah banyak makanan ya bakal dari rumah itu sah-sah saja. Tapi biasanya proses buangnya itu yang tidak sesuai dengan aturan. Nah, itu suka jadi masalah ya. Berapa kali, termasuk juga mohon maaf, di sini saya sampaikan budaya perilaku pedagang kaki lima juga kadang harus selalu diingatkan ya. Kadang kami dipusingkan misalnya di sekitar alun-alun banyak yang jualan sosis cilok atau apa gitu. Dibawa makanan itu ke tengah-tengah taman, kemudian berceceran dan sebagainya. Jadi kami tidak saja mengedukasi pengunjung, tapi juga pedagang harus diedukasi gitu. Karena kadang pedagang juga ada banyak yang bandel lah kaki lima, termasuk juga pengunjung yang masuk ke Bandung yang berkendaraan. Kami menghimbau di kendaraannya bawa tempat sampah lah gitu kan, karena masih ditemukan orang yang gitu kan dari mobil gitu kan, terutama kemasan minuman gitu. Oke, baik. Jelang juga tentunya malam takbiran ini menjadi fokus perhatian terutama di jalan-jalan tertentu Pak. Kita ketahui bahwa cukup padat terutama di malam takbiran seperti itu. Bagaimana sistem yang biasa dilakukan oleh PD Kebersihan terutama para petugas sendiri Pak? Ya, khusus takbiran biasa kami kerja sampai adzan subuh. Saya 4 tahun turut-turut ikut ngawal sampai adzan subuh. Jadi biasanya jujur tadi saya sampaikan kami bisa kerja efektif itu setelah jam 12 jam 1 malam. Bisa kerja efektif. Ya. Artinya kalau jam-jam itu padat lah ya. Padat sehingga petugas kami sebenarnya standby di sana. Nah, yang kami lakukan biasanya gerakan pungut sampah. Jadi kami tidak bisa nyapu-nyapu, biasanya ngambilin sampah, masukin atau narik sampah yang ada di tempat-tempat sampah, masukin ke troli, ke trash bag, kami buang. Tapi tidak efektif. Tidak efektif artinya gini, ketika sasapu kan masih pabaliut dengan pengunjung tuh.
Nah, nanti biasanya kalau jam 10, jam 11 udah agak sepi, jam 12 sudah mulai sepi, baru tim kami kerja. Biasanya kita selalu di apa namanya, dihadapkan pada malam takbiran itu dengan PKL ya. PKL itu aturan itu kan, kalau bicara aturan jam 11 jam 12 terus udah tutup kan. Tahun kemarin kami jam 2 masih terus harus teriak-teriak supaya PKL tutup gitu. Itu produksi sampahnya luar biasa lah. Produksi sampah plastik terutama ya. Sampah termasuk juga, mohon maaf ya, ya baik pengunjung maupun pedagang juga sama-sama kurang sadar lah gitu kan. Dan itu memang harus sedikit agak kerasin ya, artinya sedikit diusir-usir. Kalau nggak gitu kami nggak bisa sholat id gitu kan, karena adzan subuh kami masih beraktivitas bekerja seperti itu. Sudah dipetakan Pak titik mana saja selain mungkin tempat-tempat yang juga seperti biasa seperti kawasan gazebo, lalu juga mungkin di kawasan alun-alun, ada titik tambahan yang juga diprediksi akan menjadi tempat berkumpul yang juga cukup banyak memproduksi sampah? Kita sudah tentukan 8 titik ya. 8 titik. Di wilayah timur ada Ujung Berung, di sana ada Taman Alun Ujung Berung, pusat kepadatan. Di kota tentu saja seperti biasa sekitaran alun-alun Asia Afrika, Braga, kemudian Gasibu, Dago, sepanjang Dago Ira Haji Juanda, kemudian Otista sampai dengan Tegalega, Cibaduyut, dan satu lagi Jalan Riau, jalan sepanjang itu. Karena aktivitas di sana malam takbiran pasti banyak, artinya kafe-kafe, kemudian belanjaan, factory outlet, dan juga kaki lima di sepanjang Otista dari Pasar Baru sampai dengan Tegalega itu. Oke, jadi 8 titik ini menjadi fokus terutama prioritas di malam takbiran. Betul. Seperti tadi alun-alun, Asia Afrika, Gazebo, lalu juga Dago, lalu juga di kawasan Otista hingga Tegalega, di kawasan Cibaduyut, lalu juga di kawasan Riau. Ini menjadi titik-titik yang juga menjadi langganan ya, seperti itu Pak ya. Satu lagi Andir ya. Andir? Satu lagi. Kawasan Pasar. Karena pasar tumpah yang luar biasa. Satu lagi Andir. Oke, jadi 8 titik ini menjadi fokus perhatian terutama untuk rekan-rekan dari PD Kebersihan. Yang diturunkan nanti selain para petugas, apalagi nih Pak yang akan diturunkan? Mungkin juga untuk armada sendiri. Nah, ini apakah masih memadai seperti itu atau seperti apa sebetulnya Pak? 1.405 petugas, kemudian 88 truk kita kerahkan, kemudian 56 trida itu motor yang 3 itu. Nah, kemudian 27 mobil kecil, kemudian 2 mobil sweeper kita kerahkan. Jadi biasanya truk-truk itu standby di jalan-jalan tertentu, karena kami truk tidak bisa masuk ke tempat pusat keramaian. Nah, itu mobil-mobil trida, mobil kecil dan mobil trida yang masuk ke keramaian itu gitu kan. Nah, jadi truk-truk itu mereka standby tertentu, kemudian angkut kumpul di truk itu dan kita langsung pergi. Kita sekarang jemput bola dengan mobile ya, tidak diambil kemudian disimpan dulu di TPS. Jadi sekarang truk-truk kita standby kan. Gitu. Jadi begitu trida masuk, truk penuh langsung kita buang. Karena pembuangan ke Sarimukti itu sampai jam 5 pagi malam takbiran. Setelah itu tutup dulu, karena di sana kan banyak desa yang dilalui dipakai sholat juga gitu. Baru buka lagi setengah hari lah, jam 1, jam 2, jam 12 mulai buka lagi setelah ini. Jadi artinya kalau kami tidak antisipasi, terjadi penumpukan di Bandung gitu kan. Oke, sampai jam 5 pagi ini ada waktu tentunya di Hari Raya Idul Fitri untuk bisa sampah dari Kota Bandung ini bisa ditampung di Sarimukti seperti itu. Lantas bagaimana juga kita ketahui bahwa Sarimukti ini menjadi rebutan di Kabupaten Kota Bandung dan juga Kota Cimahi. Apakah ini juga menjadi salah satu kendala? Kita akan jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami di iNews Jabar.